Gue sampai sekarang masih punya prinsip ya, kalau misalnya lagi nyari pasangan, sebisa mungkin gue cari tahu dulu orang-orang yang pernah kenal sama gue di sekolah ataupun di kampus, atau orang-orang yang seenggaknya udah ketemu langsung secara real life lah. Nah kalau misalnya emang udah desperate banget, gue nggak nemuin orang-orang di sekitaran offline circle gue, barulah gue coba buat pakai dating apps. Nah di video ngopi kesempatan kali ini gue bakal kasih tau ke lo semua tentang bahaya menggunakan dating apps karena tanggal 5 Juli 2025, 5 July of 2025. Asik. Orang-orang Cina dikagetkan di sosial media mereka yaitu Weibo gitu ya, sebuah fenomena trending di mana trending tersebut mengungkapkan ada om-om yang nge-cross dress menjadi mbak-mbak dan berhasil mengumpulkan lebih dari 1.000 orang katanya untuk dijadikan pasangan. Dan yes, ini lebih plot twistnya lagi adalah ketika mereka dating, ketika mereka ngedate gitu ya, si om-om ini secara rahasia ngedokumentasikan setiap hal yang mereka lakukan ketika sedang berkencan, dan itu termasuk seks. Kita bakal bahas ini semua di video ngopi kesempatan kali ini, jadi selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia dan juga internasional bersama gua, your favorite Uncle Om Ray. Dan di video kesempatan kali ini gua bakal ngajakin lu buat ngasih tahu tentang sebuah fenomena Uncle Red yang rame banget diomongin sama orang-orang China di tanggal 5 Juli 2025 sampai sekarang. Jadi beritanya itu baru rame kira-kira 3-4 hari yang lalu di luar Cina gitu ya. Pertama kali gua ngeliat tuh di Facebook, ada sebuah akun namanya Entertainment Updates yang dia ngejelasin tentang sebuah fenomena ada om-om di Cina yang cross dress, yang cosplay tapi beda gender gitu ya. Terus kemudian dia pakai skill atau kemampuan khususnya untuk bisa melakukan datings atau kencan sama orang-orang yang ada di sana. Nah, yang bikin warga Cina itu kaget adalah setelah ngeliat trendingnya, dia melihat sebuah fakta kalau misalnya dengan kemampuan tersebut, si om-om ini berhasil ngedate sampai lebih dari 1.000 orang katanya, laki-laki. Bahkan sampai dalam tahap dimana mereka melakukan hubungan seksual. Iya, dan berita ini udah disiarkan di mana-mana gitu ya. Ini udah tanggal 15 Juli 2025 ketika gue nge-record video ini. Tapi ketika gue cari tahu kejadiannya itu rame dari tanggal 5 Juli ketika Uncle Red itu ditangkap. Cuman orang-orang baru tahunya itu sekarang. Kalau misalnya lu cek, bahkan udah ada media masa Indonesia juga yang ngeberitain dari Lifestyle Viva dengan judul heboh Red Uncle di China nyamar jadi perempuan dan kencannya ribuan pria picu kekhawatiran kesehatan masyarakat. Kemudian ada lagi dari international media post gitu ya, kayak misalnya VN Express yang dia bilang cross-dressing Chinese man film secret hookups with over 1,000 men goes viral. Terus kemudian di SCMP juga, China crossdresser secretly film sex with hundred of men sparks public health concern. Dan yang terakhir dari Taipei Times yang judul Lurid Tale atau cerita menakutkan of China cross-dressing Red Uncle goes viral. Jadi kejadian itu tanggal 5 Juli 2025 waktu ditangkapnya nih Uncle Red. Nah, dia ditangkap itu bukan karena dia melakukan hal yang kayak gini, karena nggak boleh gitu ya hubungan sama jenis, bukan. Justru ditangkap karena permasalahan privacy. Dia ngerekam sesuatu yang nggak ada konsen bagi orang yang nggak tahu direkam juga gitu. Terus kemudian ini video yang emang dia dokumentasikan ternyata dijual tuh ke grup private dengan harga 150 yen per orang atau sekitaran 300 ribuan lah. Nah, ada beberapa korban-korbannya ya dalam tanda kutip itu ngelihat ternyata ada mukanya dia di videonya, yang ternyata dia juga baru nge-komentar lah, oh jadi itu semua lo yang ketemu sama gua. Bahkan gak sedikit juga ada cerita kalau misalkan tunangannya juga ketahuan pernah berhubungan sama si om-om ini, crossdresser ini. Terus kemudian ada guru juga ya yang ketahuan kalau misalkan pernah berhubungan dengan om-om ini. Dan makin ramai lagi karena masih diselidiki sama pihak kepolisian. Angkanya kalau misalnya di media massa katanya korbannya sampai 1.000-an, tapi setelah gua cari tahu masih yang valid itu 237. Cuman ada potensi kalau misalkan yang dia kencan itu lebih banyak dari 237 orang tersebut. Nah, dari FIFA.com itu dikasih tahu kalau misalkan si Uncle Red ini bernama Jiao, warga distrik Jiangning di wilayah Nanjing, Tiongkok. Terus kemudian ditangkap polisi karena menyamar sebagai perempuan yang diduga melakukan hubungan intim dengan ribuan pria, menyebarkan video mereka ke media sosial. Gue harus konfirmasi ini kalau misalnya setelah gue cari tahu baru 237 dari kepolisian datanya yang emang dikonfirmasi. Dan dia ditangkap bukan karena menyamar sebagai perempuan gitu ya, tapi justru ditangkap karena alasan privacy.
Oke, apalagi kita ngomongin soal China gitu. Jual Red Uncle atau Red Old Man langsung melekat pada pria tersebut setelah dilaporkan. Awal yang beredar menyebut ia berusia 60 tahun. Namun kemudian diungkap yang berada jauh lebih kompleks dari yang tersebar di dunia maya. Nah, jadi awal rumornya itu, si Uncle Red ini sebelum diwawancara sama polisi, itu katanya berumur 60 tahun. Ternyata setelah diselidiki, dia masih berumur 34 atau 38 tahun gitu. Ya, 38 tahun. Kayak gitu. Kemudian katanya di sini kasih tahu skandal ini meledak di platform media sosial Weibo seperti yang Duga kasih tahu, oke. Telah merekam hubungan seksual dengan 1.651 pria heteroseksual. Normal gitu ya. Unggahan ini cepat menyebar dan membuat tagar Red Uncle menduduki posisi teratas dalam tren nasional. Setidaknya 200 juta penayangan tercatat dalam beberapa hari. Menunjukkan betapa luas dan cepatnya peristiwa ini memicu rasa penasaran publik. Oke, ini sesuai dengan apa yang gue kasih tau sebelumnya di video ngopi ini. Hati-hati aja kalau misalnya lu emang lagi cari pasangan lewat dating apps gitu ya, karena kebanyakan anomali mungkin berasal dari sana. Dan juga menjali kalau misalkan lu ketemu sama yang kayak gini gitu ya. Semoga kagak gitu loh. Terus kemudian di sini jadi kasih tahu kalau misalkan menurut penyelidikan awal, Zhao diketahui menyamar sebagai perempuan baik secara penampilan maupun perilaku daring yang mengikat pria-pria heteroseksual ke rumahnya, di mana kemudian hubungan seksual terjadi dan direkam secara diam-diam. Dan belakangan video tersebut diunggah ke media sosial. Nah, ini yang titik akhirnya rame nih, ketika beberapa orang Cina ngeliat video tersebut, terus mereka ngeh kalau misalnya ada mukanya sendiri atau muka gurunya atau muka politikus gitu ya, baru tuh makin rame lagi, bahkan sampai jadi trending topik nasional kan katanya. Motif lengkapnya katanya masih belum tahu, tapi setelah gua cari tahu lewat beberapa berita-berita internasional dikasih tahu kalau misalkan ya itu motifnya karena uang dan juga emang ada orientasi seksual untuk dia ngelakuin kayak gitu. Istilah itu eksibisionis ya, jadi emang direkam terus habis disebarluaskan ke orang-orang biar orang-orang tersebut tahu kalau misalnya dia melakukan hubungan seksual, dan disitulah kepuasannya muncul gitu. Damn. Kebanyakan kalau misalnya gue kayak gitu ada di dojins gitu ya, cuman gak nyangka aja bisa langsung lihat lewat berita gitu loh. Ironisnya, kekhawatiran atas pelanggaran privasi yang dilakukan Zhao justru berkembang menjadi pelanggaran baru. Setelah berita ini meledak, sejumlah akun di media sosial mulai menyebarkan montase foto dan hampir 100 pria yang diduga menjadi korban Zhao. Tujuannya menurut mereka agar para perempuan bisa memeriksa apakah pasangan atau suami mereka termasuk di antara pria dalam video. Munculnya foto-foto tanpa konteks disebarkan tanpa izin dan dipakai sebagai bahan tudingan di ruang publik yang justru menambah satu lapisan baru. Dalam krisis ini korban menjadi korban dua kali dari pelaku dan masyarakat sendiri. Nah, jadi katanya ini rame banget di TikTok ya. Gue masih belum ngecek apakah di TikTok nih ramenya segimana luasnya, cuman setelah adanya berita dan juga informasi ini, gue sempat ngeliat 1-2 video gitu ya, kayak semacam video-video meme yang ngeparodiin Uncle Red ini. Kayak ada yang rating cowok-cowok mana aja yang dari peringkat 1 sampai peringkat 10 yang paling keren yang pernah berhubungan sama Uncle Red aja. Dan masih banyak lagi video-video yang mungkin aja udah lu lihat tapi belum gue lihat sama sekali. Gue lebih baik ngelihat lewat media massa aja, seenggaknya ada sensorship. Dan kalau misalnya lu semua ada yang udah lihat, semoga mata lu bisa baik-baik saja gitu ya. Gimana respon orang-orang di internet? Jujur gue gak tahu sama sekali gimana respon orang-orang Cina gitu, soalnya gue gak punya aplikasinya. Cuman kalau misalnya emang pengen tahu respon dari orang-orang internasional gitu ya mengenai hal kayak gini, lu bisa lihat di salah satu videonya Entertainment Updates di Facebook. Baik banget orang-orang yang ngakak gitu ya. Ada juga yang prihatin, bahkan ada yang kecewa. Kenapa kecewa banget ya? Soalnya orang-orang tuh pengennya yang rame, yang di-reveal kejadian seksual kayak gini itu bukan kejadian Uncle Red gitu ada di Cina, tapi kejadian Epstein Files yang memang menyangkut pejabat-pejabat publik yang ada di Amerika, termasuk Presiden Donald Trump. Tapi malahan berita ini yang ngangkat terus habis itu rame. Max bilang, so many handsome guys are head over heels for him. There's gotta be something wrong with their eyesight. Ya, jadi orang-orang Cina juga agak sedikit kesal soalnya ketika lihat beberapa video-video gitu ya, ada banyak banget cowok-cowok ganteng ya, terus kemudian muscular atau udah berotot gitu, malahan jatuh cinta dan juga berhubungan badan sama si om-om crossdresser ini. Tapi ketika emang ada perempuan yang emang coba ngedeketin malah susah gitu loh. Sedikit kampret juga kejadiannya. Beefcake Huntress China Edition, they even bring some sort of offering for him. Oh ya, by the way, di saat pria-pria tersebut ketemu sama om crossdresser ini, mereka entah kenapa memberikan sesuatu
sebelum akhirnya melakukan sesuatu gitu loh. Dan setelah gue cari tahu di beberapa media massa, ternyata emang katanya untuk bisa bertemu offline sama dia, lu diwajibkan untuk membawa barang-barang random. Gak diwajib buat bayar gitu, karena kalau misalnya bayar kan gak dibedain sama prostitut gitu. Jadi dia juga harus mempertahankan personanya dia di dating apps-nya. Jadi dia justru kayak ngasih syarat lelucon gitu, bawain barang-barang random. Terus kalau misalnya lihat salah satu videonya, mungkin ada yang bawain minyak goreng, ada yang bawain alat-alat masak dan lain-lain, karena itu mungkin salah satu syarat lucunya dia untuk bisa ketemu dan juga langsung berkencan gitu secara offline. Biar gimana tanggapan kalian semua, silahkan tulis di kolom komentar. Gue tunggu ya pendapatnya kayak gimana. Kayaknya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan mengenai fenomena Uncle Red ini. Sekali lagi gue harus kasih tau kalau semua hati-hati dalam menggunakan dating apps, karena siapa tahu aja ini mungkin bisa terjadi gitu loh. Sekian dari gue, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.